Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, khususnya kelas 11 akuntansi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama Ibu Rizky Cahyasari untuk mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur kelas 11 akuntansi 1 dan 2. Di slide kedua, sebelum masuk materi, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD. Tujuan kurikulum mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu yang pertama aspek kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Yang akan kita bahas adalah masuk ke aspek 3 dan 4, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Apa saja sih yang masuk ke dalam rumusan kompetensi pengetahuan? Yaitu ada yang memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan apa saja rumusan kompetensi untuk keterampilan? Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidangnya. Setelah kita pahami dengan KI dan KD di slide sebelumnya, kita juga harus memahami apa sih tujuan pembelajaran materi kita untuk mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Peserta didik setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan ruang lingkup perusahaan jasa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam jurnal pada perusahaan jasa. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pemindah bukuan ke dalam buku besar perusahaan jasa. Masuk materi pembahasan ruang lingkup perusahaan jasa. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Untuk membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan yang lainnya, maka dapat diketahui dari ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, perusahaan tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Yang kedua, sulit untuk mengukur standar harga pada jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan jasa. Hal ini dikarenakan pada perusahaan jasa bersifat inseparability atau yang disebut dengan tidak dapat dipisahkan, dan variability atau yang disebut dengan berubah-ubah, dan perishability atau tidak dapat disimpan. Ada beberapa contoh perusahaan jasa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Di antaranya ada hotel menyediakan jasa penginapan, ada kantor pos menyediakan jasa pengiriman barang, ada Telkomsel menyediakan jasa telekomunikasi, ada fotokopi, bengkel, dan salon. Dan masih banyak lagi contoh perusahaan jasa yang kita jumpai di sekitar kita. Dalam melakukan kegiatan transaksinya terdapat bukti atau sumber dokumen yang menyertainya. Di antaranya ada 7. Yang pertama adalah bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi intern berupa catatan dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi. Yang kedua adalah faktur atau invoice, bukti perhitungan pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit oleh penjual. Yang ketiga, nota debit adalah perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim suatu perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu. Dan yang keempat, nota kredit. Perbedaan dengan nota debit dan nota kredit adalah kebalikan dari nota debit. Jika nota debit didebit dengan jumlah tertentu akunnya, maka nota kredit adalah akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Yang kelima adalah kwitansi, tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerimaan uang. Yang keenam,
Biliet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah cek. Surat perintah membayar kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek. Oke, dengan demikian untuk materi hari ini sampai di dokumen sumber. Kita akan melanjutkan kembali di materi daring kedua. Untuk semua peserta didik dipersiapkan buku besarnya, boleh menggunakan buku besar kelas 10 tahun kemarin. Semua peserta didik buatlah rangkuman dari materi hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan dan Ibu akhiri daring sesi 1 kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.